NIM 19041344050, Prodi Pendidikan IPS 2019B. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan mengajar dan pembelajaran mikro, yaitu keterampilan bertanya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai materi konektivitas dan interaksi antar ruang. Sebelum Ibu akhiri, kita masuk ke dalam kegiatan diskusi terlebih dahulu. Nah, di dalam kegiatan diskusi ini, tidak hanya Ibu saja yang bertanya kepada kalian, tetapi kalian juga dapat bertanya kepada Ibu. Nanti kita pecahkan sama-sama apa yang telah kalian tanyakan tadi. Jadi kita jawab secara bersama-sama. Nah, dalam kegiatan diskusi ini kita anggap saja bertukar pikiran seperti itu. Dalam materi kita tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa. Apa saja sih materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Pengertian interaksi antar ruang, sumber interaksi antar ruang, syarat terjadinya interaksi antar ruang, dampak interaksi antar ruang. Ya benar. Ibu telah menjelaskan 4 tadi, yaitu pengertian interaksi antar ruang, bentuk interaksi antar ruang beserta contohnya, syarat interaksi antar ruang, dan dampak interaksi antar ruang. Nah, sebelum kalian bertanya, Ibu mau bertanya nih mengenai bentuk interaksi antar ruang. Sebagai contoh, jika Pak Andi bekerja sebagai karyawan di kota, namun dia bertempat tinggal di desa, sehingga untuk melakukan pekerjaannya, Pak Andi harus pulang pergi dari desa ke kota maupun dari kota ke desa setiap harinya. Apakah yang dilakukan oleh Pak Andi ini termasuk bentuk interaksi antar ruang atau tidak, anak-anak? Ya Bu, termasuk bentuk interaksi antar ruang, yaitu pergerakan orang. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Andi ini adalah interaksi antar ruang, yaitu pergerakan orang. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Bentuk interaksi antar ruang itu ada 3, pergerakan orang atau mobilitas, pergerakan barang, dan pergerakan informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu ruang ke ruang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Andi ini termasuk pergerakan orang atau mobilitas. Nah, dari contoh tadi, mengapa Mbak Nisa mau menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Andi ini termasuk interaksi antar ruang pergerakan orang? Alasannya apa? Karena Pak Andi melakukan pergerakan orang dari desa ke kota walaupun sementara. Iya benar, apa yang dilakukan oleh Pak Andi ini termasuk pergerakan orang atau interaksi antar ruang walaupun yang dilakukan oleh sementara. Seperti contoh tadi, Ibu jelaskan bahwa pergerakan orang itu urbanisasi, transmigrasi. Namun ada lagi, yaitu pergerakan yang contohnya tadi yaitu Pak Andi, yaitu pergerakan juga termasuk pergerakan orang. Nah, setelah itu kita tadi sudah belajar bentuk dan contohnya nih. Sekarang tadi kita udah belajar tentang syarat interaksi antar ruang. Nah, syarat interaksi antar ruang ini ada 3, yaitu saling melengkapi, kesamaan antara, dan keadaan dapat dipindahkan. Nah, keadaan ini dapat terjadi atau interaksi antar ruang ini dapat terjadi karena yang Ibu jelaskan tadi, yaitu perbedaan kondisi geografis. Selain karena perbedaan kondisi geografis, interaksi antar ruang itu juga disebabkan karena faktor perbedaan potensi atau sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah. Masing-masing daerah itu berbeda, sehingga ketika daerah tersebut masyarakatnya membutuhkan A, namun daerah tersebut tidak bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jadi dengan melakukan interaksi, kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat terpenuhi tadi dapat terpenuhi. Nah, sekarang ke dampak. Nah, dari dampak interaksi antar ruang ini, apakah ada pertanyaan? Bu, apakah interaksi antar ruang itu hanya terjadi pada suatu daerah dengan daerah saja? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah
antar ruang itu terjadi hanya di daerah-daerah saja, antar daerah saja, tidak ya anak-anak. Jadi interaksi antar ruang tadi tidak hanya terjadi di daerah-daerah saja, seperti yang contohnya tadi, dampak tadi yang dijelaskan, bahwa interaksi antar ruang itu terjadi juga di antar negara. Sehingga bukan hanya negara-negara tetangga kita, namun negara-negara yang letaknya jauh dari negara kita. Jadi interaksi antar ruang itu terjadi antar negara tersebut. Seperti apa contohnya, yaitu ekspor dan impor. Nah, kegiatan interaksi antar ruang ini yang dilakukan oleh antar negara ini itu juga membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ekspor dan impor. Jadi kegiatan ekspor dapat menambah dividen dari negara kita. Sedangkan kegiatan impor yang dilakukan antar negara tadi itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang tidak dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri. Nah, dampak negatifnya itu apa tadi? Yaitu perubahan sosial dan budaya. Jadi interaksi antar ruang antar negara ini juga memberikan dampak, yaitu perubahan sosial dan budaya. Di mana perubahan sosial budaya ini tidak hanya berdampak negatif dan positif juga. Jadi dampak positifnya apa? Yaitu perubahan interaksi antar ruang ini, perubahan sosial budaya ini maksudnya memberikan dampak positif, yaitu jadi kita juga bisa mempelajari apa budaya dari asing, dan budaya asing dan negara asing juga bisa mempelajari budaya kita. Nah, dampak negatifnya yaitu pergaulan bebas. Jadi budaya negara asing itu dapat masuk secara langsung ke negara kita, sehingga keadaan kita sekarang yaitu contohnya pergaulan bebas, narkoba itu bisa saja masuk ke Indonesia. Nah, untuk itu kita harus memfilter apa yang masuk ke daerah kita, apa yang masuk ke negara kita. Jadi seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta beberapa siswa untuk mereview ulang apa yang telah Ibu sampaikan tadi.